Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata kuliah keperawatan gerontik ya. Oke, kita melanjutkan pembelajaran atau topik di pertemuan yang sebelumnya, yaitu tentang underlying konsep. Kali ini kita akan membahas tentang pendekatan pada lansia. Oke kelas, kita mulai ya. Apa sebenarnya nanti yang akan kita capai di pembelajaran pada pertemuan kali ini? Yang pertama, nanti diharapkan setelah Anda mengikuti perkuliahan, mahasiswa sekalian diharapkan memahami tentang pendekatan fisik pada lansia, kemudian memahami pendekatan psikis pada lansia, dan yang ketiga adalah memahami pendekatan sosial pada lansia. Oke, kita mulai yang pertama, yaitu apa sebenarnya pendekatan pada lansia ya. Definisi dari pendekatan pada lansia merupakan sebuah program yang direncanakan dalam rangka memberikan support ya, memberikan bimbingan, memberikan pengawasan, perlindungan dan pertolongan kepada lansia baik secara individu ataupun kelompok. Dan siapa yang melakukan pendekatan ini? Yang melakukan pendekatan adalah nurse atau perawat. Oke. Nah, kita kupas yang pertama dulu. Merupakan pendekatan fisik. Nah, sebenarnya dalam bentuk seperti apa perawat itu bisa memberikan pendekatan fisik pada lansia? Oke. Pendekatan fisik merupakan suatu intervensi ya, intervensi di mana perawat itu memberikan perhatian khusus terhadap perubahan fisik pada organ tubuh pada lansia. Nah, kemudian setelah kita melakukan observasi pada perubahan fisiknya, kemudian langkah berikutnya adalah menilai tingkat kesehatannya. Nah, apabila masih bisa dicapai dan dikembangkan, maka itu akan dioptimalkan. Nah, jika ada penyakit atau misalkan berpotensi mengalami suatu penyakit, harapannya bisa segera dicegah atau ditekan progresivitasnya. Jadi jangan sampai kemudian penyakit itu akan menjadi kondisi yang lebih parah. Nah, ini fungsi dari pendekatan fisiknya. Oke. Pendekatan fisik pada keperawatan gerontik ini bisa terbagi menjadi dua, karena realitanya nanti pada saat di lapangan kalian akan ketemu dua tipe ini pada lansia. Yang pertama adalah lansia yang produktif. Ya, lansia produktif itu adalah lansia yang memang secara mandiri dia mampu melakukan aktivitas ataupun mobilitas. Jadi tanpa dibantu. Nah, itu ya. Atau misalkan ini dia tidak ada keluhan, atau misalkan ada keluhannya adalah minimal. Kemudian yang kedua adalah lansia yang pasif. Lansia pasif yang masuk kategori lansia pasif adalah lansia dalam kondisi sakit yang mengalami keterbatasan untuk melakukan aktivitas fisik sampai dengan keterbatasan memenuhi kebutuhan personal hygiene. Nah, ini jelas nanti pendekatan yang akan digunakan oleh perawat akan berbeda. Pada perawat yang pada lansia yang dia memang produktif, tentu bantuan atau pendekatan ataupun support yang kita berikan kepada lansia itu akan cenderung bagaimana kemudian mengoptimalkan tingkat kemandiriannya. Jadi lansia yang sudah mandiri, bagaimana caranya biar dia tetap bisa mandiri, kemudian tidak berisiko untuk jatuh ya, kemudian tidak meningkatkan masalah yang lainnya. Nah, tapi malah meningkatkan derajat kesehatan. Nah, kalau misalkan lansia itu adalah lansia yang pasif yang dimana kondisinya sakit, nah nanti orientasinya akan menjadi berbeda, bahwa di sini tugasnya adalah support yang diberikannya adalah lebih memberikan treatment bagaimana kemudian dia mampu terpenuhi kebutuhan aktivitasnya, karena memang pasif berarti nanti akan lebih banyak dominan dilakukan oleh perawat. Kemudian personal hygiene-nya pun akan demikian. Oke ya. Yang kedua adalah pendekatan psikologis. Nah, pendekatan psikologis yang bisa diberikan oleh perawat itu seperti apa gitu ya. Nah, ini contoh peran perawat dalam memberikan pendekatan psikologis. Yang pertama adalah memberikan sebagai supporter.
memberikan support, memberikan dukungan, memberikan motivasi ya. Dengan bentuk apa? Ya menjadi sahabat bagi lansia, dalam tanda kutip, artinya sahabat ini adalah memberikan dukungan kepada lansia. Nah, contohnya misalkan ada lansia yang memang kondisinya dia sakit kronis gitu ya. Nah, ya kecenderungan dia nanti akan mengalami permasalahan perubahan pada sisi psikologisnya atau mentalnya. Nah, di sini perawat bisa masuk memberikan motivasi, memberikan dukungan bahwa lansia itu tidak sendirian gitu. Nah, ini support ya. Yang kedua adalah dengan sabar dan teliti gitu ya. Maksudnya bagaimana pada saat memberikan intervensi gitu ya. Nah, ini perawat perlu memberikan waktu yang cukup, tidak terlalu tergesa-gesa gitu ya, karena memang yang dihadapi adalah lansia, berbeda. Jadi kemudian juga sabar pada saat mendengarkan keluhan yang disampaikan oleh lansia itu, karena lansia itu memang butuh untuk didengarkan keluhannya. Kemudian yang ketiga adalah menekankan 3S. Apa itu? 1, sabar, kemudian menunjukkan sikap simpatik, dan kemudian memberikan servis. Nah, 3S ini yang perlu digunakan sebagai pendekatan psikologis. Yang keempat adalah telaten ya. Perubahan perilaku pada lansia itu bisa kita, artinya perilaku lansia itu bisa kita rubah. Kata kuncinya adalah telaten. Memang harus pelan. Tidak bisa kemudian langsung kemudian secara frontal terjadi perubahan, tidak bisa. Harus pelan dan bertahap. Itu kata kuncinya ya. Oke. Ini ada contoh ya pendekatan psikologis dengan menggunakan trait mindfulness. Nah, ini ada hasil penelitian ya, kalau kita lihat di sini adalah menerapkan bagaimana perawat itu memberikan atau menunjukkan perannya. Ya, ini contohnya pendekatan psikologis. Oke. Berikutnya adalah pendekatan sosial. Nah, pendekatan sosial pada lanjut Asia ini meliputi apa saja bentuknya? Bisa dalam bentuk diskusi, yaitu lansia diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, kemudian didengarkan pendapatnya. Nah, ini penting sebagai bentuk bahwa kita memberikan support kepada lansia. Kemudian berikutnya adalah brainstorming. Berkumpul dengan lansia atau komunitas lansia, kemudian membangun sosialisasi, bisa saling tukar pikiran atau cerita. Saya yakin kalau misalkan lansia itu dia diberikan ruang ya bertemu dengan komunitasnya sesama lansia, pasti dia akan sangat menikmati masa-masa di mana dia bisa bercerita tentang masa lalu, kemudian kondisinya saat ini. Jadi dia akan merasa bahwa oh iya, ternyata saya mempunyai teman seperjuangan ibaratnya, atau teman yang satu cerita, yang frekuensinya sama, jadi mereka akan nyambung gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah dalam bentuk rekreasi. Rekreasi dalam hal ini adalah melakukan aktivitas yang menghibur, jadi tidak harus selalu seperti wisata gitu, tidak selalu ya. Jadi misalkan jogging, kemudian nonton sesuatu yang memang sangat disukai oleh lansia tersebut, atau hiburan yang lain gitu ya. Jadi tidak harus, apalagi nanti liburan yang ke tempat yang itu sangat melelahkan untuk lansia, itu malah nanti bukan pendekatan sosial yang kita dapatkan, lansianya akan kelelahan seperti itu. Oke, ini contoh pendekatan sosial yang pernah diteliti ya. Jadi peran serta keluarga pada lansia yang mengalami post power syndrome. Nah, ini contohnya adalah pendekatan sosial yang bisa diterapkan ya. Jadi ini perawatnya menggandeng keluarga, di mana di keluarga bisa memberikan influensi yang sangat luar biasa terhadap lansia itu sendiri gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya pendekatan sosial berikutnya adalah pengembangan model holistik, yaitu dengan social support. Nah,
ini social support yang maksud di sini adalah bagaimana kemudian lansia itu terpenuhi untuk kebutuhan holistiknya atau model perawatan holistiknya terpenuhi, yaitu dengan cara apa? Melakukan kerjasama antara petugas kesehatan, institusi kesehatan, kemudian melibatkan keluarga, sehingga lansia itu akan mendapatkan pelayanan yang sifatnya adalah membangun perilaku yang positif pada lansia tersebut, sehingga nanti goals akhirnya kesehatan fisik dan psikologis serta sosial pada lansia tersebut akan bisa terpenuhi. Nah, yang selanjutnya adalah pendekatan spiritual. Nah, pendekatan spiritual itu maksudnya seperti apa itu ya? Nah, pendekatan spiritual itu yang melatar belakangnya adalah lansia itu mengalami berbagai macam kegelisahan, kesepian ya, misalkan sudah ditinggalkan oleh pasangannya, kemudian anak-anaknya juga sudah dewasa, mungkin sudah tidak satu rumah dengan lansia tersebut, kemudian ketidakpastian. Nah, dalam hal ini adalah karena memang ada yang menyebutkan adalah kalau sudah rambutnya putih itu ya, sudah waktunya mulih gitu, atau memang ini adalah sudah dekat dengan ajal, kadang seperti itu, tapi ini tidak pasti kapan kemudian akan datang gitu ya. Kegelisahan berikutnya adalah karena sakit atau penderitaan. Jadi contohnya ada sakit kronis yang karena memang kemunduran fungsi tubuhnya ya. Kemudian juga kegelisahannya adalah tidak bisa berkumpul lagi dengan keluarga atau lingkungan sekitar dikarenakan memang adanya keterbatasan, misalkan dia memang tidak mampu untuk melakukan aktivitas, ada gangguan mobilitas ya, atau dalam kondisi sakit sehingga menjadi barier atau menjadi halangan untuk melakukan interaksi sosialisasi dengan keluarga ataupun lingkungan sekitar. Kemudian berikutnya yang dibutuhkan lansia itu sebenarnya adalah ketenangan dan kepuasan batin pada saat dia melakukan aktivitas atau komunikasi dengan Tuhannya, itu yang dibutuhkan. Nah, apalagi ini lansia yang dalam kondisi sakit ya, yang identik dengan mungkin tidak akan lama lagi waktunya. Nah, ini mungkin butuh ketenangan ya, ketenangan dan kepuasan batin. Oke. Ini pendekatan spiritual yang pernah dilakukan ya dengan hipnosis 5 jari. Ini ternyata bisa menurunkan insomnia pada lansia. Nah, itu contohnya ya. Oke. Memang kalau kita lihat, memang nanti di lansia itu ada yang menyebutkan bahwa memang maut itu adalah penggugah rasa takut. Jadi tidak jarang kadang pas waktu mudanya seseorang itu cenderung lebih berani gitu ya, berani dalam hal berbagai macam. Contoh saja, mungkin pada saat muda dia rekreasi ya, kemudian ke suatu wahana wisata, kemudian dia akan naik arena-arena permainan gitu. Nah, mungkin pada saat muda dia oke gitu, tapi seiring bertambahnya usia mungkin ada ketakutan ya, kemudian ketidakberanian itu akan muncul, termasuk pada saat dia di rumah sendirian, sepi ya, tidak ada temannya gitu. Nah, itu juga menimbulkan suatu ketakutan. Nah, kemudian yang lebih ini lagi bahwa memang lansia itu cenderung orang mengatakannya bahwa ya lebih sudah lansia itu sudah bau tanah gitu ya, ibaratnya memang sudah dekat dengan maut. Nah, itu biasanya akan menjadi penggugah rasa takut. Nah, padahal kalau kita kembalikan lagi, memang sebenarnya ajal tidak harus menunggu umur. Oke. Ya, ini yang perlu kita pahami bahwa lansia ini perlu disiapkan agar menjadi generasi yang sehat. Nah, generasi yang sehat ini tidak serta-merta pada saat dia lansia kemudian kita harus push meningkatkan status kesehatannya, tetapi bahwa di setiap tahapan siklus kehidupan itu yang harus dibangun adalah bagaimana menjadi generasi yang sehat gitu ya, supaya nanti apa pada saat dia lansia memang akan menjadi lansia yang berkualitas. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan bahwa
faktor yang mempengaruhi dari aging proses atau proses penuaan itu tidak serta-merta pada saat dia sudah masuk usia lansia, tetapi sejak dari awal ya. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian mewujudkan hak atas kesehatan bagi semua sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa lansia yang sehat, lansia yang bukar dan berdaya melalui pendekatan siklus kehidupan yang kontinum atau kontinum care. Dimulai sejak kapan? Sejak berhamil, hamil bersalin, nifas, bayi, balita, usia produktif, pralansia sampai dengan lansia. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Oke, mahasiswa sekalian, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan konsep lansia yang dengan menggunakan pendekatan baik itu fisik, psikologis, ataupun sosial serta spiritual pada lansia. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menjadi bekal kalian untuk di praktek di tatanan wahana praktek nantinya. Oke, terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.